udah nggak sabar tentunya. Nanti dibedain ya Mas Penny ya, mungkin ada yang, karena kan kita juga banyak juga nih followers kita atau investor retail sekarang yang 2 tahun ini juga masuk di kalangan milenial. Tentunya mungkin ada juga nih Mas Penny Oke. sekarang masih banyak juga segmentasi yang masih sekolah Mas. Jadi kalau misalkan ini mungkin gimana sih Mbak Lina untuk ngelola, tapi kan mereka nerima uang saku ya Mas Penny, atau Iya. ampau gitu ibaratnya nih dari orang tuanya atau saudara-saudaranya, kalau dikumpulin tuh gede juga gitu jumlahnya. Nanti kita akan bahas ya Mas Penny, jadi beberapa segmentasi ya, itu juga mungkin selain pekerja, karyawan gitu ya, ada THR untuk yang sekolah atau mahasiswa deh gitu ya, itu juga nanti ada tipsnya dari Mas Boleh, Penny. boleh, boleh. Oke. Siap, siap. Ini seru nih nantinya. Nah Mas Penny ngomongin ya, tema kita kan cerdas kelola THR. Masih Siap. banyak juga mungkin yang persepsinya tuh jadi kayak nerima gaji 2 kali gitu. Padahal sebenarnya beda nggak sih atau sama nggak sih memang gaji yang sebulan yang biasa kita terima gitu ya dengan THR yang setahun sekali bahkan ya ketika hari raya aja. Nah itu gimana nih Mas Penny? Apa perbedaannya atau mungkin definisinya gitu? Itu berat banget ya ngomongin definisi. Yang simpel-simpel aja kita ngobrol santai di sore ini. Gimana Mas Penny? Ya. Jadi sebenarnya gini, bahwa saya kalau dikatakan gaji sama nggak sih dengan THR ya, pasti berbeda ya. Mm-mm. Kalau gaji kan pasti rutin kita dapat setiap bulan gitu ya. Tapi kalau misalnya THR atau bonus, bisa jadi ya memang kita dapatnya sekali setahun Iya. gitu ya. Dan memang rutin setiap tahunnya, bukan rutin setiap bulannya gitu ya. Hmm. Dan tentunya berbeda dengan gaji ya. Kalau gaji kan pasti kita sudah punya pos pengelolaan ya, Oke. Mbak Lina ya. Mm-mm. Misalnya kalau kita punya gaji pasti ya sekian persen saya udah buat pay letter gitu kan, atau PayPay macam-macam gitu kan. Ada juga sekian persen kita udah buat orang tua dan sebagainya. Ya, Tapi kalau THR kan biasanya itu belum teralokasi biasanya. benar. Ya, artinya kan ini duit lebih ya, artinya Hmm. duit semacam boleh dikatakan bonus lah Oke. gitu ya. Karena memang kita mau mengadakan lebaran, sudah pasti akan banyak pengeluaran yang akan kita Benar keluarkan banget. ya, mau nggak mau memang ini merupakan bonus buat kita sebagai orang yang menyelenggarakan. Oke. Jadi kalau boleh dikatakan ya itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berbicara gaji sama THR, bukan berarti kita berbicara ketika pada bulan itu kita punya income yang gede. Nah ini yang Nah, sering salah persepsi iya ya. iya iya Jadi iya. orang berpikir wah ini apa lagi dia punya income double gitu kan. Benar-benar. Misalnya punya income 10 juta, wah 20 juta nih. Artinya yang biasa saya ngabisin duit, misalnya ya, saya habisin duit 5 juta buat konsumtif, bisa jadi saya jadi ngabisin 10 juta gitu Iya, kan. Jadi double. berpikirnya sedikit salah. Gitu ya. Iya. Nah ini yang penting teman-teman ketahui. Artinya ketika kita dapat THR, ketika kita dapat bonus, ini adalah semacam udara segar. Nah, ya, boleh ya. Asik. Udara Enak banget. segar buat kita memperbaiki cash flow kita, teman-teman. Jadi ini Nah, salah satu momen yang ditunggu-tunggu sebenarnya nah buat kita menarik yang nih. tahun bermasalah. Oh, oke. Itu ya, Momentum, nanti iya kita iya. lanjut lagi deh. Iya iya. Oi, ini seru banget ya. Udah ada satu kata tuh yang keluar dari Mas Penny. Jadi memperbaiki cash flow. Ya bukan jadi, kan biasanya ya Mas Penny mungkin ya kalau kita nggak tahu tentang pengelolaan keuangan itu setelah Lebaran bahkan jadi ibaratnya gitu ya Mas Penny ya, utang nambah. Ya, karena kemarin tambah belum gesek gitu ya, harus ngelunasin atau Iya. nutup nih utang yang baru gitulah. Ini gimana supaya juga jangan kejadian? Mas Penny ada nggak sih persentase dari THR gitu ya, sekian persen buat apa? Karena kan kita juga mungkin harus nyisihin ya Mas Penny, kalau kita ngomongin pasar modal juga ada investasinya kah, bisa kah, atau idealnya dipakai buat apa gitu Mas? Soalnya kan biasa ya kalau tradisi, Mas Penny tahu sendiri budaya kirim-kirim hampers gitu kan, belum kalau THR tuh mudik Mas Iya, Penny, belum beli tiket, benar. belum beli oleh-oleh, dan lain-lain gitu Mas Penny. Nanti habis juga tuh semuanya buat itu. Ya, benar. Jadi gini Mbak Lina ya, setiap orang kan punya profil keuangan yang berbeda-beda. Mm-mm. Dari itu kita harus tahu. Mm. Ada yang profil keuangannya mungkin banyak dari sisi hutang. Oke. Ya. Ada juga mungkin profil keuangannya mungkin yang hutangnya nggak begitu banyak Mm-mm. gitu ya. Jadi cash flow masih cukup oke lah. Mungkin dia punya tabungan yang cukup besar. Jadi setiap orang punya profil yang berbeda-beda. Oke. Tapi secara common ya, secara umum itu biasanya memang orang itu banyak punya cash flow yang bermasalah karena punya cicilan yang cukup besar. Oke. Ya, jadi ini yang kita manfaatkan. Ini saya katakan tadi angin segar itu ya. Ketika kita dapat THR,
ketika dapat bonus ini diberi kesempatan untuk kita memperbaiki itu semua. Nah, Nah, jadi bagaimana caranya Mas Penny? Ya tentunya kita berdasarkan prioritas. Pertama, oke. ketika dapat THR, ya pertama bersyukur ya dapat THR Iya, ya, masih karena kan alhamdulillah. nggak tahu lah ya. Alhamdulillah, berapapun itu tetap Betul. disyukuri, Oke, berapapun itu tetap disyukuri. betul. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan THR. Mm-mm. Yang kedua adalah kita harus memprioritaskan kewajiban dulu, Mbak Oke. Lina. Ya, misalnya apa? Kategori hutang ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita punya hutang di beberapa pinjaman online dan sebagainya, kalau bisa diusahakan lunasi. Oke. Ya. Jadi ketika kita lunasi, misal kita punya pinjaman online 3, misalnya ya, Mm. kita lunasi 1 atau 2, itu kan setidaknya cash flow kita di bulan berikutnya akan lebih tenang. Iya, Ya, iya, karena kita benar. nggak usah bayar cicilan lagi ya, Iya. otomatis cash flow akan lebih membaik ya di Nah. bulan berikutnya. Mm-mm. Artinya hutang ya perlu dilunasin ya, diusahakan lah ya, kalau bisa lunas kalau bisa ya. Kalau misalnya dia punya 3, kalau bisa 1 lunasi ya nggak apa-apa 1. Yang penting Oke. kita ada melunasi salah satu pinjaman online. Termasuk yang pay Kedua letter ya adalah, Mas Fendi? iya pay letter itu udah termasuk Termasuk ya, ya oke, teman-teman. oke, Karena oke. kan gini, pay letter ini kan sebenarnya sama kayak kita membuat kita lebih konsumtif ya Mbak Lina ya. Heeh. Karena kita berpikir kita punya uang. Ya. Jadi ketika kita membeli sesuatu, kita nggak pernah berpikir lagi uangnya ada atau enggak, karena pay letter gitu kan. Iya. Jadi akhirnya apa? Ya buat utang kan. Gitu. Mm-mm. Jadi ketika berutang ya pasti investasi nggak akan mungkin terjadi ya. Mm-mm. Oke, berarti artinya hutang Oke, teman-teman masuk ya. ke yang Hal yang satu ya. pertama Oke. wajib. Ya. Mm. Yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman belum memiliki dana darurat, belum ideal, teman-teman usahakan membuat dana darurat cukup ideal. Jadi misalnya kalau teman-teman, ya mungkin saya nggak perlu jelasin lagi dana darurat itu apa ya, mungkin teman-teman sudah pernah bahas apa itu dana darurat. Ya misalnya saya harus ideal saya 6 kali dari pengeluaran bulanan. Oke. Misalnya saya butuh 30 juta misalnya ya. Dan ternyata, saya baru punya misalnya di angka 20 juta gitu ya. Nah, artinya saya bisa alokasikan ya misalnya beberapa persen ya. Apakah 10 sampai 20% dari THR saya bisa alokasikan ke dana darurat misalnya ya, supaya dana darurat saya cepat terkumpulnya. Ya, kalau misalnya tadi kita hanya fokus dari gaji doang kan bisa jadi agak lama ya Mbak Lina ya. Benar. Namanya gaji kan kalau saya alokasikan 1 juta ya berarti kan setahun 12 juta ya. Jadi untuk sampai di angka betul lama. Jadi semakin kita cepat mempersiapkan dana darurat, semakin kita aman secara finansial. Jadi keamanan finansial. Atau lebih tenang juga ya Mas. Lebih tenang Mbak Lina, karena apa? Karena kebanyakan orang kan nggak punya dana darurat. Jadi ketika berbicara investasi pun juga nggak optimal gitu loh. Ya, nggak, investasi nggak akan maksimal. Kenapa? Karena masalah dia masih di fondasi. Bukan masalah dia di investasi gitu. Masalahnya masih di fondasi. Jadi kalau berbicara boleh kita alokasikan. Nah tadi misalnya kalau bayar hutang Mas Penny berapa sih alokasinya? Saya pribadi mengatakan teman-teman ya tidak ada batas maksimal kalau hutang ya. Kalau bisa minimal 10%. Jadi seberapa banyak hutang teman-teman? Yang misalnya teman-teman punya hutang yang dilunasi misalnya bisa sampai 20%, ya udah 20%. Kalau misalnya sampai 30%, ya udah 30%. Ya lunas itu bukan lunas semuanya, tapi setidaknya membuat kelonggaran ketika di next bulannya gitu loh teman-teman ya. Kalau lunasin hutang ya susah ya teman-teman, hutang KPR, mobil nggak mungkin lunasin ya. Nggak cukup THR-nya gitu. Iya bener, panjang. Iya. Sifatnya yang bisa dilunasi itu teman-teman ya, sifat ini saya kembali ke hutang tadi ya. Sifat hutang yang bisa dilunasi itulah hutang yang jangka pendek. Hutang yang sifatnya jangka pendek dan bunganya cukup besar. Kayak ini kategori pinjol ya, kategorinya pay letter itu kenapa saya prioritaskan? Karena dia jangka pendek, jadi possible buat kita lunasi. Sama bunganya cukup gede. Jadi kalau KPR, mobil janganlah ya, nggak mungkin teman-teman lunasi dengan THR kalau 1 kali ya, kali gaji gitu kan. Kecuali bonus, kalau bonus kan saya nggak tahu mas perusahaan kan punya beberapa kali. Nah itu ya, jadi dana darurat teman-teman persiapkan. Nah yang ketiga adalah apalagi nih Mas Fendi yang bisa saya prioritaskan di awal gitu ya, sebelum teman-teman habiskan buat lebaran ya. Yang ketiga adalah teman-teman mulai alokasikan juga buat investasi. Jadi teman-teman harus mulai menyisihkan buat investasi. Kenapa? Karena
investasi, ya namanya duit kalau nggak teman-teman alokasikan ke investasi kan habis semua teman-teman ya. Yang namanya juga lebaran juga pasti habis. Alokasikan ya setidaknya 20% bisa teman-teman alokasikan. Oke. Jadi bisa tadi ya 10% dana darurat misalnya, hutang 20%, investasi 20% misalnya kan 50% ya Iya. teman-teman ya. Nah ini bisa teman-teman manfaatkan untuk investasi, hutang, dana darurat. Kalau teman-teman misalnya dana daruratnya udah ideal, ya udah bisa teman-teman pindahkan ke investasi. Nah, teman-teman kalau nggak punya hutang, ya udah teman-teman bisa alokasikan ke investasi. Jadi supaya lebih optimal dalam hal investasinya. Jadi ini kondisi kalau orang hutang masih ada, dana darurat masih belum ideal, alokasi seperti itu. Nah 50%, nama sesuai dengan THR ya, tunjangan hari raya ya, ya udah silakan teman-teman gunakan buat ya buat lebaran itu sendiri gitu ya, mau berbagi-bagi ya dengan anak saudara, mau berbagi dengan saudara, mau pulang kampung dan lain sebagainya, silakan teman-teman manfaatkan itu semua untuk lebaran teman-teman, karena memang momennya sudah momennya buat lebaran. Iya. Tapi itu teman-teman ya, kalau berbicara prioritas Mbak Dina, kita pasti berbicara prioritas yang wajib dulu ya, baru nanti kita berbicara yang lain. Nah, setuju banget ya Mas Feni. Jadi prioritas itu memang penting banget ya. Mas Feni, kalau tadi ngomongin hutang, dana darurat. Nah, kalau dana darurat itu harus cash kah Mas Feni? Atau boleh misalkan ke katakanlah reksadana pasar uang gitu Mas Feni? Atau emang harus cash Mas? 6 kali pengeluaran tadi. Oke. Ya. Jadi dana darurat kan sifatnya emergency ya, emergency fund yang sifatnya memang darurat. Betul. Jadi fungsinya kita pakailah pada kondisi darurat. Jadi kalau dalam kondisi darurat kan kita nggak pernah tahu ya kapan itu akan terjadi. Nama resiko kan kita nggak pernah tahu. Terjadi nanti malam, amit-amit lah ya, misalnya mobil rusak, kendaraan rusak, ada yang sakit dan lain sebagainya. Artinya kita butuh akses cepat. Jadi kita butuh akses cepat. Nah, akses cepat itu seperti apa, Mas Feni? Biasanya dana darurat kita sangat menganjurkan diletakkan ke instrumen pertama adalah aman. Aman. Aman itu artinya pertama diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Itu yang pertama. Kalau kita masuk ke lembaga keuangan. Kalau di rumah aman nggak, Mas Feni? Ya aman aja, tapi siap-siap aja. Bisa ngantisipasi maling nggak kira-kira kan gitu. Atau yang rumah bocor, gitu ya. Mas. Kena hujan. Ya, atau bocor di bawah kan ada yang ngambil. Iya, bisa ya. Bisa, betul. Atau mungkin kalau di perbankan ada LPS dan sebagainya. Ya, intinya itulah ya, itu aman. Yang kedua adalah dia liquid. Lina. Jadi liquid itu artinya ketika kita mau ambil kapanpun kita bisa. Jadi gini, saham liquid, obligasi liquid. Tapi terkadang kalau kita berbicara lebih dari periode waktu untuk dana darurat ya, saham mungkin butuh waktu plus 2 untuk kita bisa tarik dana. Kecuali ada fitur-fitur yang membayar terlebih dahulu, yaitu saya di luar itu ya. Tapi kalau kita berbicara misalnya liquid kita tarik kapanpun, yaitu kita saham agak sedikit sulit ya untuk melakukan hal itu. Ya. Makanya biasanya kalau kita berbicara likuiditas, nanti kita cari instrumen yang betul-betul sangat liquid. Ya. Dan yang ketiga adalah instrumennya itu nggak volatile, Dalina. Nggak volatile ataupun cenderung lebih stabil. Ya, jadi kalau misalnya Mas Feni boleh nggak sih dana daruratnya masuk ke saham? Ya sebenarnya bukan masalah nggak boleh atau nggak boleh, tapi saham itu cenderung volatile. Jadi kalau misalnya kita mau tarik dananya bisa jadi ya kondisi saham kita lagi minus. Nah ini kita nggak saranin. Ya. Atau misalnya instrumen-instrumen yang lebih volatile, apalagi instrumen yang lebih agresif itu justru kita nggak saranin. Jadi dari 3 hal ini, aman, liquid, sama dia nggak volatile. Jadi jawabannya apa Mas Feni? Solusinya 2 umumnya ya. Kita bisa kasih 2, tabungan sama RDP. Ya tabungan sama reksadana pasar uang. Ya, kalau tabungan itu pasti ya teman-teman tinggal pakai ATM aja ya, tinggal masukin gitu, PIN tinggal tarik gitu ya, selesai kan. Nah kalau RDPU ini adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini instrumen pasar modal juga, tapi underlying-nya itu 100% masuk ke pasar uang semua. Ya, jadi kita bisa tarik kapanpun. Apalagi kita di import, kita punya fitur penarikan cepat. Jadi ada beberapa reksadana pasar uang di kita itu di import ada 8 RDPU. Kita mau tarik hari ini langsung masuk ke rekening pribadi. Jadi kita punya fitur itu. Nah itu cepat teman-teman ya. Jadi ini lebih mengunggulkan Mbak Lina ya. Jadi dibandingkan pertama kalau
di tabungan pasti bunga kecil. Mm-mm. Ya pasti ya, bunga kecil. Terus Walaupun kegoda sebenarnya Mas dana Penny. darurat kita, Kalau kegoda nah kan kalau gimana? ngelihat ATM jumlahnya gede tuh kayaknya gimana gitu ya Iya, pengen pasti, pengen pasti, dapat gitu kan atau pengen ini kan. Nah, itu juga mungkin ya ada pasti. effort di situ ya. Mending mungkin reksadana Ya, ya. iya. Ya, jadi kalau kita pakai tabungan ya pasti bunganya pasti kecil kan, tapi sedangkan RDPU returnnya bisa di angka 6-7% per tahun. Itu Oke. juga nggak dipotong pajak, ya nggak Hmm, ada karena reksadana bukan objek pajak itu iya, pertama. Ya, tapi kalau deposito dan lain sebagainya itu objek iya. pajak. Ya kemudian secara pergerakan dia lebih juga cukup stabil. Hmm, Nah, jadi solusinya apa Mas Penny? Jadi kalau teman-teman punya dana darurat, misalnya adalah 30 juta misalnya, 5 juta kali 6 kali misalnya, berarti 30 juta. Nah, saya biasa rekomendasikan 80% itu masuk ke RDPU. oh, oke, Nah, dibagi lagi ya. ya, ini Oke. 20% masuk ke tabungan. Jadi kan misalnya kalau kita lagi butuh-butuh banget nih, Mm-mm, tabungan udah bisa cover. Ya, mm-mm. jadi jangan terlalu banyak di tabungannya. Benar-benar. 80% bisa kita masuk ke DPU gitu. Jadi porsinya gitu aja ngaturnya. Kalau teman-teman misalnya Nah, bingung letakin dana daruratnya, buat 2 pos gitu aja. nah. DPU 80%-nya, 20%-nya masuk ke tabungan. Iya. Gitu Mbak Lina. Ih, seru banget. Ini baru ngomongin dana darurat loh. Belum ngomongin investasi ya. Darurat aja ternyata ilmunya ada nih dari Mas Penny nih tentang perencanaan keuangan atau money management lah ya Mas Penny ya. Dari dana Yap. darurat nih kita bisa sortir lagi, kita pecah lagi, diversifikasi ya Mas Penny. Ada buat reksadana pasar uangnya sama tabungan. Jadi biasanya bagi orang-orang yang mungkin konsumtif juga gitu ya, kalau misalkan semua uang di tabungan juga ngelihat nominal kalau ke ATM, apalagi ya Mas Penny kalau tabungannya cuma satu Mas, ya dana darurat di situ, Yap. gaji di situ, kebutuhan pakai Yap. di situ gitu ya. Itu godaannya tuh lumayan tuh Mas Penny. Untuk Benar. yang gesek-gesek kan nggak Benar, kerasa benar. gitu ya. Nah ini juga mungkin apa baiknya nih Mas Penny, jadi kita punya tabungan satu lagi gitu ya buat dana darurat Yap. supaya juga nggak kegoda juga tuh Mas. Jadi aman gitu yang Yap, 20%. benar. Aman. Ya, lebih baik kayak gitu, Mbak. Oke. Dina ya, dipisahin aja. Kalau bisa buat satu lagi, teman-teman pisahkan antara rekening pribadi Hmm, untuk sehari-hari dengan sifatnya rekening tabungan. oke, Tabungan buat dana iya. darurat. Lebih baik kayak gitu, Mbak Dina. Hmm, Jadi misalnya gini, Mbak Dina, misalnya sehari-hari pakai misalnya BCA, misalnya ini saya hmm. sebut merek nggak apa-apa ya, BCA. Nah, artinya kalau kita naruh dana darurat juga di rekening BCA, ini kan pasti Mbak Lina akan terus lihat saldo. Iya kan? Kan? Makanya KTM dan saldo, iya banking dan semuanya di saldo ya situ kan. kan. Jadi ketika melihat saldo banyak, ya keinginannya gitu kan, pengen Bertambah belanja kan. kan, meningkat. Psikologinya tuh kena tuh Mas. Apalagi ngeliat Benar, diskon-diskon pas lagi benar. lebaran Mas. Ya benar. Jadi kalau bisa dipisahin Iya Mbak ya. Lina. Nah Bisa. kalau bisa buat yang benar-benar darurat ini rekening yang mungkin jarang banget dipakai. Oke. Ya, jadi ATM-nya mungkin kita boleh dibawa, tapi kita jarang banget akses gitu ya. Apakah misalnya Bank Mandiri kah, BNI, BRI dan sebagainya. Yang sifatnya memang kita jarang banget dipakai Hmm. rekening ini. Jadi seolah-olah nanti kita ya udah kayak nggak punya uang aja gitu kan. Tapi nanti ketika kita butuh-butuh banget, kita bisa tarik dari sana. Hmm. Jadi jangan pakai dana darurat buat rekening yang sehari-hari. Oke. Ini itu berbahaya. Nah, siap bos. Nah, ini juga ilmu lagi nih buat sobat Aide sama Ipot juga ya. Jadi rekeningnya itu bisa jadi dana darurat, tapi kayaknya mending nggak usah dibawa dompet kemana-mana deh mas ini kayaknya kan. Ya, kalau bisa Jaga jangan ya. aktifin mobile banking dan sebagainya Iya. ya. Pakai dompet Biar yang nggak ini lain. ya, biar nggak. Iya, terus Iya kayaknya benar. nggak usah ngaktifin m-banking deh kayaknya. Ini proteksi Ya lebih banget baik ya. ya. Jadi ATM aja ya, ATM Iya. aja gitu. Soalnya kan kita yang tahu tuh tadi ya, Mas Penny bilang kan profil kita juga kan beda-beda. Mungkin aku lah tahu Yap. sendiri profilnya kalau emak-emak misalkan ya, kayaknya aduh kegoda banget gitu. Beda sama bapak-bapak gitu ya misalkan ya. Atau mungkin yang milenial ini juga mungkin. Nah ini ilmu banget nih buat Mas Penny juga ya, buat kita juga ya. Ilmu dari Mas Penny sharingnya thank you banget nih Mas Penny karena juga perencanaan keuangan ini apa ya? Mungkin kalau dulu tuh belum banyak gitu ya Mas ya yang sosialisasi. Untuk yang sekarang tuh mungkin Mas Penny bahas sedikit tentang sandwich generation nih Mas Penny karena kita nggak dapat ilmunya tentang perencanaan keuangan. Jangan sampai kita tuh termasuk yang generasi yang seperti itu. Nah mungkin Mas Penny bisa bahas sedikit tentang
sandwich generation juga Mas Penny disangkut pautin dengan tadi ya perencanaan kelolaan mungkin di THR deh gitu Mas. Oke, sebenarnya sandwich generation teman-teman ya itu problemnya itu kan sebenarnya gini, sandwich generation itu kan istilahnya aja kalau makanan ada roti gitu ya, ada roti di atas bawah. Dan kita repeat lah ya antara dua roti itu gitu ya. Okay. Nah analogi ini kan sama orang tua ya, di atas ya, roti di bawah itu anak. Artinya kita atas bawah ya, kita punya tanggungan atas bawah. Jepit gitu. ya. Tapi problemnya ini memang terjadi kenapa? Ini terjadi dari orang yang dahulu itu nggak mempersiapkan keuangan dengan baik. Nah ini problemnya. Ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kayak saya, kenapa sih saya bisa jadi sandwich generation? Saya tidak salah juga kalau misalnya saya menikah, saya punya anak. Itu adalah hak saya, gitu kan. Itu adalah wajar gitu ya. Tapi adalah ketika saya tidak bisa mengcover orang di atas. Nah itu kenapa orang di atas? Gitu ya. Artinya kenapa orang di atas? Berarti kan orang tua. Nah bukan berarti kita nggak mau ya namanya berbakti sama orang tua ya itu kita bersyukuri ya kita bisa berbakti dan sebagainya. Tapi kan banyak terjadi memang hal ini memang umum terjadi ya apalagi memang di negara-negara yang mungkin salah satu seperti Amerika dan sebagainya itu banyak juga terjadi hal seperti itu. Nah jadi problemnya adalah dari orang terdahulu Marina ya. Misalnya orang terdahulu orang tua kita mungkin nggak melek tentang yang namanya finansial. Jadi wajar lah zaman dulu ya orang nggak seperti sekarang kan. Ada live IG seperti ini, gitu kan. Yang penting dulu makan aja gitu kan. Ngapain mikir besok gitu kan, kita makan aja. Jadi nggak pernah mempersiapkan masa depan. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah terkadang mereka ini tidak memproteksi. Nah ini contoh ya Mbak Lina ya. Misalnya dulu ada orang, misalnya saya contoh ya, saya punya teman ini orang kaya lah. Ya. Kayak dari Riau ya, dia punya kebun sawit luas segala macam. Nah orang tuanya tiba-tiba sakit, ya, sakit, dan dia tidak punya proteksi, dia nggak punya ini, akhirnya dia sakit, dia harus berobat ke luar negeri, ya, Singapura ke Malaysia, saya lupa itu. Nah pada saat sakit, dia harus menjual seluruh aset yang dimiliki. Jual aset. Ya. Jadi ketika dia jual aset yang dimiliki, akhirnya dia sembuh gitu ya. Tapi ya dia udah nggak punya aset, gitu kan? Dia nggak punya aset. Akhirnya apa? Yang menanggung biayanya adalah anak. Nah, ini juga menjadi pembelajaran juga. Ternyata faktor kesehatan itu juga penting. Banyak orang kaya di luar sana, tapi terkadang nggak konsen dengan kesehatan, nggak mempersiapkan dana untuk kesehatan. Ketika dia sakit, dia menjual seluruh asetnya, dia harus bertahan hidup dengan anak. Nah, ini penting ya. Jadi financial planning itu sebenarnya luas, Mbak Lina ya. Kita bisa bahas dari cash flow-nya, kita bahas dari proteksi, gitu ya, dan lain sebagainya. Ada juga mungkin udah nyiapin nih Mbak Lina, udah nyiapin nih pensiunnya, udah bagus. Tiba-tiba duit pensiun cair. Ada yang nawarin investasi bodong. Benar-benar. Habis lah kan? Habis. Akhirnya apa? Anaknya di sandwich generation. Nah itu penyebab-penyebab ya, dan banyak lagi penyebab-penyebab. Nah kita yang misalnya di sandwich generation, apa yang harus kita lakukan ya teman-teman ya? Pertama sih sebenarnya kita tahu ya, pertama kita syukur, pasti kita bersyukur kita masih punya orang tua dan kita bisa cover mereka, itu kita bersyukur. Yang kedua adalah pertama kita harus menentukan alokasinya berapa per bulan. Kira-kira alokasi orang tua ini berapa sih? Misalnya apakah kita di cover semua sama kita atau sama keluarga? Nah ini penting dikomunikasikan nih Mbak Lina. Komunikasi ya, penting. Kita punya keluarga nih. Kita kan harus soalnya tahu Mas kan, Penny kadang-kadang komunikasi tentang keuangan tuh agak-agak apa ya istilahnya tuh kayak tabu gitu loh Mas, kan sensitif tuh. Ini juga ternyata penting banget dikomunikasiin ya. Kita harus komunikasikan. Misalnya kita punya orang tua ya, nggak punya adik-beradik gitu kan, itu kan kita harus komunikasikan. Kira-kira ini mau di cover semua sama saya atau kita bagi rata gitu loh. Orang tua ini kita mau di cover semua sama saya atau bagi rata, ini kan biar jelas. Kalau misalnya dibagi rata kita tahu porsi kita berapa. Tapi kalau kita misalnya cover sama kita sendiri, udah kita bayar semuanya sendiri gitu. Jadi kita tahu alokasinya berapa gitu. Nah kalau sudah seperti itu Mbak Lina, berarti kita tahu nih berapa sih pengeluaran kita per bulan gitu. Nah sebenarnya masalahnya adalah umumnya teman-teman ya, masalahnya adalah karena pengeluarannya gede, akhirnya apa? Income yang ada tuh nggak cukup. Nah, itu ternyata yang membuat penyebab banyak orang bingung di situ. Kenapa pengeluaran dia ini dan sebagainya. Nah, berarti tugas kita adalah bagaimana bisa menekan pengeluaran itu pertama. Kita bisa tekan. Misalnya kalau orang tua sering sakit, ya kenapa nggak kita pakai BPJS misalnya, supaya nggak pengeluaran duit misalnya. Kan itu bisa dimanfaatkan ya, kayak BPJS berapa sih, gitu ya.
kita manfaatin kembali karena orang tua kan rentan sakit. Iya. Ya, jadi ketika kita ngeluarin duit terus nggak pakai BPJS ya udah, ya ini akan mengeluarkan banyak uang. Jadi manfaatkan BPJS juga. Oke. Nah yang kedua adalah kita harus ningkatin income. Jadi mau nggak mau teman-teman harus dari income-nya gitu ya. Jadi kalau ngomongin financial planning gitu ya, financial planning itu nggak ngurusin orang yang nggak punya income sebenarnya Mbak Lina. Oke. Ya, karena apa yang mau di planning kalau nggak punya income? Logika seperti itu kan. Iya. Jadi Pak saya nggak punya income, nih saya mau minta dong planning. Apa yang mau di planningin gitu? Kalau dia nggak punya income. Gitu. Jadi financial planning itu teman-teman ini jangan salah tangkap ya. Karena orang luar sana kan berpikir, apa financial planning ujung-ujungnya juga harus punya ada duit yang mau di planning. Iya benar. Makanya financial planning itu memang targetnya untuk orang-orang yang punya income, tapi dia sulit untuk mencapai goals-nya. Oke. Orang yang punya income, tapi masih sulit dalam kondisi cash flow-nya, gitu loh. Jadi tetap yang punya income dulu, kita income dulu. Nah, masalahnya adalah, gimana cara punya income, Mas Benny? Kerja, nggak bisnis, kan gitu ya. Iya. Jadi silakan teman-teman fokus dari sisi income. Jadi ini pembahasannya entrepreneurship, Mbak Lina. Pembahasannya entrepreneurship, gitu. Ya, jadi kalau di kita lebih ke budgetingnya, bagaimana ngontrol dan bagaimana planningnya ke depan. Oke. Gitu. Dan terakhir untuk sandwich generation adalah pastikan, nah ini terakhir ya dari sandwich generation, pastikan bahwasanya teman-teman jangan sampai mewariskan sandwich generation. Benar, setuju banget. Stop ya, kayaknya kalau di kita aja ya, jangan sampai turun ke anak cucu ya Mas Penny ya. Benar Mbak Lina. Makanya kita harus ini ya, maksudnya independen secara keuangan tuh bener ya Mas. Jadi itu penting banget ya tadi stop. Iya, karena kita merasakan ya, artinya kalau kita jadi sandwich generation, kita merasakan sulitnya kita gitu kan. Jadi jangan sampai kita lakukan juga ke anak kita. Jadi kita boleh sayang sama pendidikan dia, gitu ya. Kita pedulilah pendidikan dia, tapi jangan sampai kita berpikir pendidikan dia itu adalah investasi kita. Nah, setuju banget, ya? Setuju banget. Jadi banyak orang berpikir seperti itu, Mbak Lina. Masih ada, Mas. Jadi dia berpikir, udah masih ada loh. Anaknya sekolah bagus-bagus, kan? Harapannya apa nanti bisa membiayai orang tuanya ke depan, itu salah. Benar-benar. Semoga orang tua kita nggak kayak gitu ya. Amin. Jadi yang bagus itu adalah sekolahnya tetap bagus, teman-teman. Tapi kita juga jangan lupa mempersiapkan masa depan kita di hari tua gitu. Ya, jadi kita harus persiapkan juga dengan perencanaan dana pensiun. Jadi ketika anak kita bekerja, dia nggak punya beban. Iya gitu. benar. Ya, kita nggak tahu kesuksesannya beda-beda ya. Jadi kita tetap bisa menjalani hidup. Jadi itu yang terbaik. Orang tua terbaik itu seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir investasi anak adalah investasi. Dibahas itu menurut saya sih kurang tepat ya. Seru banget ya ini gongnya nih Mas Henry ya. Karena ini juga kayaknya juga apa ya di masyarakat juga mungkin masih mungkin generasi baby boomers atau yang dulu-dulu kali ya Mas Penny juga masih persepsinya seperti itu. Jadi menyekolahkan dia ke luar negeri atau keluar kota ya mengharapkan nanti ketika dia sudah tua ya udah gue tinggal ikut ke rumah ini, gue ikut ke anak ini gitu Mas Penny ya. Tapi stop ya di kita aja mungkin ya kalau ada yang ngalamin. Jadi jangan sampai juga anak cucu kita kayak gitu ya. Ini juga mungkin ilmu penting lagi nih yang kita dapatkan sore ini dari Mas Penny tentunya. Keren banget. Mas Penny ini seru banget ya. Tapi mungkin kita masuk ke Q&A ya Mas ya. Banyak yang curhat nih. Ya boleh. Ini banyak banget yang curhat jadinya. Ini untuk yang beberapa yang udah kita bahas juga mungkin udah kejawab ya, aku lewat aja ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang belum. Ini juga kali ya, ini dari Aditya Naufala ya. Ini cara mengetahui batas maksimal resiko investasi Mas. Jadi apakah harus mencoba investasi dulu baru tahu? Mungkin kayak dari leher ke atas gitu Mas Penny ya. Atau terjun dulu gitu sambil mempelajari. Ini juga mungkin masih banyak juga ya. Karena juga dia kayaknya kesusahan nih mengelola THR katanya gitu. Jadi apakah semua diinvestasikan? Walaupun tadi kita udah bahas ya Mas Penny persentasenya. Cuman mungkin pilihan persentasenya nih Mas Penny untuk meminimalisir resiko tadi. Ini lebih ke investasi. Iya, ke investasinya. Oke. Gini, teman-teman ya. Jadi gini, saya kategorikan dua, teman-teman ya. Pertama, teman-teman apakah learner ya, ataupun mahasiswa atau pembelajar, atau kedua, teman-teman sudah menjadi orang yang secara keuangan sudah aman. Okay. Ya. Kalau teman-teman mahasiswa, saya katakan ya, teman-teman mahasiswa,
nggak masalah teman-teman belajar lebih dahulu. Benar. Fokusnya belajar. Benar. Ya, kalau belajar saham, teman belajar saham, fundamental, technical, segala macam, mau candlestick, mau chart pattern, macam-macam, Fibonacci, belajar aja semuanya. Nggak masalah, nggak masalah, teman-teman ya. Nggak masalah. Karena apa? Karena tugas teman-teman adalah belajar. Ya, tugas teman-teman adalah belajar. Jadi kalau mau investasi nggak masalah, investasi layar ke atas. Itu juga akan bermanfaat nanti. Nanti ketika teman-teman membutuhkan itu akan memakai. Tapi nggak masalah kalau teman-teman mau praktekin juga nggak masalah. Tapi jangan dibuat praktek itu menjadi prioritas pertama, teman-teman ya. Nah, itu buat teman-teman mahasiswa. Kalau buat teman-teman yang kategori sudah bekerja, sudah punya income, gitu ya. Artinya sambil belajar, sambil praktek. Jadi ilmunya lebih dapat. Kenapa mahasiswa tadi saya arahkan belajar dulu, Mbak Lina? Karena mereka punya uang terbatas. Ya. Namanya juga subsidi orang tua, gitu kan? Satu buat bayar SPP, satu buat kos-kosan, ya. Jadi mana duitnya, gitu kan? Jadi antara memilih investasi langsung sama belajar ini, saya lebih prioritaskan ke sini dulu. Ya. Saya pun juga dulu mahasiswa juga mengalami hal seperti itu juga, gitu kan? Artinya nggak apa-apa belajar aja yang banyak, gitu kan? Nah, buat teman-teman yang sudah punya income, mulai alokasikan. Kemana Mas Fedi? Ke belajarnya. Ya, ke belajarnya dalam bentuk apa? Kayak gini nih, live IG, ya, webinar, kemudian juga training. Ya nggak apa-apa, bayar-bayar mahal dikit juga nggak masalah. Kalau itu punya dapat ilmu ya nggak masalah, teman-teman. Sambil teman-teman praktekin gitu loh. Jadi ada alokasinya gitu. Kalau misalnya dari income nih, misalnya, saya bingung nih Mas Feli, income saya nih sekian. Ya alokasinya berapa nih buat belajar, buat investasi. Ya mungkin teman-teman bisa alokasikan misalnya 10% saya buat training. Ya, buat training-training yang berbayar misalnya. Saya ikutin ya. Kemudian 20% saya mulai investasi gitu ya. Atau mungkin kalau punya alokasinya hanya 2 juta, ya udah nggak apa-apa, mungkin 500.000 sampai 1 juta mungkin alokasikan buat investasi layar ke atas. 1 juta lagi invest gitu. Nanti teman-teman semakin mahir, skillnya semakin bagus, porsi investasi akan semakin besar. Betul. Jadi lebih baik ya Mbak Lina ya, kita dari awal menyadari kesalahan daripada kita tahunya kesalahan itu nanti. Benar. Ya. Nah, pengalaman ya Mas belajar tanpa praktek. Ya, benar. Belajar tanpa praktek itu kan nggak action oriented ya, ataupun belajar tanpa praktek itu nggak dapat. Mungkin boleh dikatakan kita base teori doang. Gitu. Tapi kalau misalnya kita praktek tanpa teori, gitu ya, praktek tanpa belajar, ini kita bisa bahaya, lebih bahaya lagi, bisa kemana-mana, gitu kan, bisa lebih beresiko. Gitu. Jadi baiknya adalah belajar sambil praktek. Gitu. Jadi ideal seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman tentukan kondisinya. Kalau mahasiswa berarti fokusnya kemana dulu. Kalau teman-teman sudah punya income, silakan teman-teman bagi ya, belajar juga, prakteknya juga. Gitu ya, untuk menghindari resiko. Siap, itu ya manajemen resiko yang penting nih. Ini juga menarik nih Mas Penny dari Tria Zurose _ Mas Penny, gimana sih caranya untuk supaya kita tidak terbawa oleh rasa konsumtif dan boros? Karena biasanya THR lebih banyak nih dipakai untuk mereward diri. Nah, self reward ini masuk kemana tadi? Ya, nah ini coba Mas Penny gimana nih? Tradisi kayaknya. Jadi mumpung ada THR. Iya, teman-teman ya. Self reward itu bukan berarti kita setiap bulan dapat self reward. Ini nih teman-teman ya, jangan jadi salah artikan. Self reward itu boleh, tapi bukan berarti kita selalu berpikir setiap kita bekerja kita butuh self reward. Nah ini salah nih. Saya capek deh kerja, saya butuh self reward. Apalagi zaman sekarang kan kerja dikit healing. Liburan sana sini gitu kan. Jadi habis buat itu jadi, ya. Iya. Alasannya self reward. Iya banyak ya. Oh iya Mas Penny, tergantung kuliner loh Mas Penny, itu self rewardnya itu gede loh budgetnya. Iya. Jadi self reward ini kalau menurut saya Mbak Alina ya, kalau lebih baik adalah ketika kita misalnya punya target tertentu dan kita bisa achieve itu, kita self reward buat diri kita. Misal ya, Mbak Alina target tahun ini ngumpulin uang misalnya 100 juta, misalnya ya 100 juta gitu ya. Mbak Lina dapatkan itu gitu. Dan itu Mbak Lina silakan self reward. Saya mau beli tas yang bagus buat Mbak Lina, itu silakan. Ya, mungkin tas ini gue pengen banget handphone nih, gue pengen banget iPhone ini yang mahal ini, tapi gue dapetin ini kalau gue udah bisa ngumpulin duit 100 juta. Boleh silakan. Ya, jadi ada financial goals kita tercapai gitu. Tapi
kalau setiap kali kerja kita pakai self reward, kerja self reward, ini lama-lama ini membolehkan konsumtif gitu lama-lama ya. Nah, beda tipis ya akhirnya ya. Iya. Jadi kalau carinya aja, celahnya aja gitu. Kalau self reward namanya itu jadi konsumtif gitu. Jadi alangkah lebih baik kita menahan diri kita. Kalau kita benar-benar mau ngomongin self reward, kita buat target dulu. Target gue ngumpulin dana darurat nih. Misalnya dana darurat saya terkumpul ke angka ideal. Kalau saya terkumpul, saya beli apa nih? Itu baru self reward. Ya. Jadi jangan setiap bulan self reward. Tapi lama-lama kan nggak ada yang mau dikelolain ya, habis semua. Iya. Gitu ya. Jadi pertama itu tadi ya, yang namanya konsumtif ini kan pasti ada. Tergantung kita bagaimana bisa mengontrolnya, ya, mengontrolnya. Mengontrol gimana ya? Berarti kita harus tahu antara kebutuhan sama keinginan, teman-teman ya. Mana need, mana want. Apakah ini kategori need atau kategori want? Bedanya tuh gampang lah teman-teman. Ini saya butuh banget nggak sih? Saya pakai ini masih bisa ini nggak sih gitu? Masih bisa hidup nggak ya? Dan sebagainya gitu. Gitu ya. Kalau misalnya itu enggak ini penting-penting banget dan menurut saya sih masih bisa pakai yang lama ya kita pakai yang lama. Itu juga bisa bedain sama dia. Ya. Yang membuat kita itu sering boros adalah kebanyakan wants ya, kebanyakan ya teman-teman ya. Jadi ini yang perlu kita kontrol. Jadi ini khusus buat teman-teman yang masih bermasalah dari sisi pengeluaran. Ini saya tekankan. Ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau menekankan pengeluaran, tapi teman-teman nggak bisa mengontrol diri teman-teman, ini sulit. Ya, sulit sekali. Ya. Kecuali teman-teman punya income yang luar biasa gede, ya itu beda cerita ya. Kalau teman-teman masih bisa masukkan porsi itu monggo silakan. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin income-nya terbatas, tapi pengeluarannya luar biasa besar, nah ini teman-teman harus kontrol. Gitu ya, Mbak Lina ya dari saya. Semoga bisa menjawab. Ini balik lagi ke prioritas ya, Mas Penny ya. Jadi kalau ingat prioritas, tujuan pasti mungkin akan lebih fokus ya. Jadi self rewardnya nggak tadi ya, jadinya beda. Kayak cari-cari alasan gitu self reward kayaknya. Karena kuliner juga Mas Penny itu jadi kayak self reward buat kita gitu kadang-kadang. Jadi sampai kayak kita hidup buat makan doang nih gitu ya, sayang gitu ya. Tapi yang lainnya jadi malah terbengkalai gitu. Ini juga curhatan nih Mas Penny, next ya. Pertanyaan dari Putri Prilia Sejati 3445. Mas Penny, gimana caranya kita agar tetap konsisten di bawah gempuran tanggal cantik dan gengsi? Ini lifestyle juga nih pengaruh Mas Penny. Ini curhatan semua nih, semua konsultasi. Konsisten itu kan sama aja yang kalau kita punya goals ya, Mbak Lina ya. Kita pasti akan sangat konsisten harusnya kalau kita fokus sama goals kita. Ya, misalnya saya harus nabung setiap bulan, misalnya nabung ya, jangan ngomongin investasi. Saya harus konsisten nabung 2 juta per bulan. Ya, bagaimanapun kondisinya saya harus nabung. Meskipun saya hidup dengan apa yang tersisa misalnya. Kalau kita fokus di sana, teman-teman ya, harusnya kita bisa konsisten. Ya. Terus caranya gimana Mas Benny? Teman-teman saya harus ini segala macam. Ya udah, teman-teman harus hindari. Nah, harus hindari. Ya, kalau ada ngajak-ngajak segala macam, ya udahlah, alasannya apa kayak lagi sakit gimana gitu kan? Ya. Kalau ngajak buka bersama tiap minggu tuh, Mas, tuh makannya juga kayak ini lumayan ya. Iya, kita harus mikirin gitu ya. Karena gini Mbak Lina, ketika kita pengen sesuatu, kita harus bisa mengorbankan sesuatu. Nah, kalau kita berpikir dengan budget yang terbatas, ya berat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, wah saya pengen nih Mas Penny, saya pengen ini, pengen itu, tapi teman-teman belum bisa mengontrol atau belum bisa berkorban, itu sulit teman-teman. Saya katakan memang berat. Iya, karena kita masih punya income terbatas, gitu loh ya. Karena problem kita masih kecuali kalau misalnya teman-teman bisa nih, ya cari income-nya. Nah makanya dua ini aja teman-teman. Ngurangin pengeluaran sama nambahin income. Itu dua. Kalau bisa teman-teman jago dari sisi income, saya rasa nggak ada problem. Ya teman-teman mau tiap hari buka puasa bareng ya terserah, gitu kan? Karena apa? Income-nya nggak main-main gitu kan? Sehari sekian silakan gitu. Tapi kalau masih teman-teman terbatas dengan gaji, dengan income, mau nggak mau, ya kita harus mengorbankan. Karena ini pilihan, Mbak Lina, gitu. Jadi kalau misalnya menanyakan konsisten, itu tadi ya, fokus sama goals. Yang kedua adalah itu tadi ya, mungkin bisa ya itu tadi ya menghindari hal-hal yang mungkin mengajak kita ke
lebih ke konsumtif ya. Nah, Apalagi mak-mak biasanya ibu-ibu nih kan di YouTube nontonnya makanan jadi tonton sama dia kan. Buka YouTube tonton makanan. Dia apa nggak pengen gitu kan. iya iya Buka benar. YouTube lihat tas gitu kan apa yang nggak mau gitu kan. Jadi gitu ya. Iya Jadi iya. dua itu aja. Kalau misalnya ibu bisa tingkatin income, menurut saya sih ini nggak problem, nggak ada masalah. Ya hanya income-nya aja. Jadi Oke. kalau misalnya merasa wah kayaknya saya berat nih Mas Penny untuk harus memilih, ya udah income-nya tingkatin gitu. Bisa nggak cari income yang lebih gede gitu kan, supaya aman gitu. Itu aja. Kalau nggak bisa ya udah, mohon maaf. Resp ini gampang banget ya jawabnya ya. Kalau nggak ini ya itu gitu. Kalau nggak nambahin income berarti lo pengeluaran ketatin. Berarti nih kita pilihannya tahu ya kondisi masing-masing seperti apa, pilihannya A atau B nih. Ya, kayaknya Ya, cenderungnya bangetnya yang milih yang B ya Mas. Jadi ngencangin ikat pinggang kayaknya nih. Karena kan juga iya. mungkin Ya udah ada berarti. ini ya, kalau nambahin income kan berarti juga ada banyak tanggung jawab juga ya, Mas. Misalkan ada katakanlah online gitu ya, online shop ataupun kita tambahan yang lain gitu ya, itu juga kan sebenarnya bisa ya. Cuman mungkin ada waktu dan lain-lain. Itu juga tergantung ya, Mas. Tergantung Siap, pekerjaan juga mungkin ya. siap. Banyak Hmm, faktor lah ya, Mas ya. Oke, siap. silahkan. Pilihan ya, hidup itu bener-bener ya. Pilihan. Mas Benny pinter banget ya Iya. balikin lagi ke kita gitu. Kita butuh jawaban, Mas Benny kasih pilihan lagi. Aduh, emang nih bener-bener. Oke deh. Nah ini balik nih ke pertanyaan dari Afif Heri, Mas Penny. Kalau pengennya ya gimana nih supaya THR itu bisa buat apa lunasin hutang, tapi tetap surplus, Mas. Jadi tetap ada jangan defisit nih. Jadi apa karena mungkin THR-nya buat lunasin gitu ya, buat hutang, tapi ada kekurangan hutang lagi yang baru gitu. Jadi akhirnya defisit lagi setelah lebaran. Tadi mungkin yang pasti yang Mas Penny kasih persentase hutang mungkin ya Mas Penny itu juga mungkin bisa disampaikan lagi. Ini kayaknya baru join juga. Jadi supaya tidak defisit nih THR kita. Apakah memang Mas Penny apakah harus dihabisin? Boleh-boleh aja atau memang harus ada sisa nih Mas dari THR? Itu mungkin ya lebih tepatnya ke situ. Oke. Siap. Jadi gini teman-teman ya. Pertama ketika ngomongin utang, cara pertama adalah jangan nambah hutang baru. Itu yang Ya, pertama Mbak Lina. siap. Jadi kalau cara pertama buat kita selesai utang, jangan nambah hutang baru. Misalnya ini kita udah bayar pakai paylater, jangan beli barang lagi pakai paylater gitu loh. Kan nambah-nambah lagi nggak kelar-kelar gitu kan. Gali lubang tutup lubang ya. Iya, jadi pinjam, gitu, lunasin lagi, pinjam lagi, apa Oh selesainya iya gitu. capek Pertama, dong. kita tutup dulu, Oke. jangan ngambil lagi. Mm-mm. Ya, selesai, ya, selesai ya, jangan nambah lagi. Berarti kita berpikir membayarin hutang yang ada, gitu loh. Jadi kalau misal teman-teman di sini misalnya udah pakai THR bayar, ntar ngambil lagi di bulan itu sama aja teman-teman. Kita nggak nyelesain masalah, gitu Iya. ya. Itu sama tadi kata Mbak Dina nambah kerjaan baru. Jadi PR-nya adalah selesai ngambil utang baru, kemudian bagaimana melunasi utang yang sudah ada, ya. Nah, aman ya, berarti utangnya tinggal sama tuh, nggak akan bertambah, tapi udah terkontrol. Berarti kita bertugas membayar utangnya. Oke. Yang kedua adalah bagaimana Mas Penny alokasinya. Kalau misalnya teman-teman mengalokasikannya itu hutangnya itu bisa sampai dari setengah dari THR, maksimal setengah lah dari THR ya Oke. teman-teman ya. Jangan sampai habis semuanya ya 80%, 90% teman-teman kan nggak mungkin kan nggak lebaran ya. Anak juga pengen dibeli baju lebaran, istri segala macam itu kan bisa ngamuk-ngamuk ya teman-teman ya. Jadi bahaya Iya, gitu iya. ya. Tetap ya, mungkin bayar utang mungkin kita anggapkanlah maksimal dari setengahnya. Jadi kalau misalnya utangnya itu memang urgent banget, ya udah kita fokus bayar utang aja semuanya. Oke. Ya, meskipun kita nggak nyiapin dana darurat sih nggak problem misalnya, tapi Oke. mending utang udah kebayar. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh ke cash flow. Mm-mm. Misalnya nih, Mbak Lina ya, dia punya income misalnya ya 10 juta. Ya. Hutangnya misalnya dia bayar cicilan per bulan, paylater, pinjaman oleh segala macam ya. Dia misalnya sampai di angka 6 juta atau 7 juta. Misalnya ya, dia hanya bertahan hidup 4 juta ya, dengan yang ada. Ya. Buat istri, buat anak, buat istri, macam-macam 4 juta. Ini pasti akan terbatas. Dengan gaji 10 juta, dia hanya bisa nikmati 4 juta. 6 juta itu dia bayar cicilan semua. Ya, artinya kan dari alokasi hutang itu sebenarnya udah overload ya. Harusnya kan harusnya 30% ya dari income gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana 6 juta ini kita bisa pindahkan ke 30%. Oke. Paham ya?
Jadi kalau misalnya 6 juta, kita bagaimana memindahkan ke 3 juta maksimal Oke. cicilan kita. Hmm. Dengan cara apa? Itu lunasin tadi. Hmm. Nah, teman-teman tinggal hitung, kira-kira saya bisa nggak dengan THR ini, saya bisa melunasi Oke. ke angka ideal. Itu bisa dihitung, teman-teman. Iya. Bayangin, kalau misalnya dia 6 juta, ya dia bayar cicilan, sekarang dia hanya bayar misalnya 3 juta. Hmm. Ada 3 juta ekstra lagi ditambah sama dia. Lega nggak kira-kira? Lega. Aduh, bisa tidur nyenyak. Enak banget kan? Karena apa? 4 tambah 3, berarti 7 juta kan? Iya, Ya, dibalik maksudnya ya dia, Mas Penny dia, ya. iya. Akhirnya apa? Dia bisa berpikir dengan tenang, istri juga nggak marah-marah mulu kan, Iya, nggak stres mulu nggak kan. emosian ya kan. Nggak Iya, emosi. iya. Kita bisa investasi, kita bisa nyiapin dana darurat, artinya banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Dan membuat Jadi itu perencanaan apa ya, membuat kondisi keuangan kita lebih sehat ya Mas Penny ya. Iya, benar-benar sehat. Gitu. Iya. Artinya kita tahu, oh ternyata tugas saya bukan berarti melunasi semuanya. Iya. Lunasinya bagus, lunasi semuanya. Tapi kan kita harus tahu kemampuan kita seperti apa, kemampuan THR seperti apa. Setidaknya kita kembalikan ke kondisi ideal saja, teman-teman. Itu sudah cukup oke. Ya, itu Mbak Lina ya. Jadi buat teman-teman yang masih bermasalah di utang, nanti fokusnya adalah bagaimana mengembalikan ke kondisi ideal dengan menggunakan THR. Gitu. Nah, jadi THR ini ternyata salah satu momentum lah ya Mas Penny ya, kesempatan kita untuk tadi lah, salah satu untuk memperbaiki atau menyehatkan kembali, walaupun mungkin nggak 100% ya Mas Penny, tapi ada bonus tadi ya yang bisa juga membantu kita untuk supaya keuangan kita lebih sehat gitu ya. Ini Mas Penny waktunya juga terbatas nih, padahal seru banget ya. Aduh, serem deh ini waktunya ya. Nanti mungkin kita bisa join lagi ya, senang banget bisa collab sama Mas Penny, tapi sebelumnya Mas Penny boleh mungkin ada tips and trick gitu Mas Penny yang apa cara yang simple gitu ya buat kita semua untuk bisa cerdas kelola THR kita. Silakan. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya, simpelnya adalah fokus sama kewajiban dulu. Teman-teman punya kewajiban apa ya buat teman-teman yang punya utang ya. Kedua saya lupa yang ngasih tahu ya, teman-teman juga harus fokus sama kewajiban satu lagi itu zakat teman-teman ya. Zakat, itu betul. Teman-teman harus. Itu wajib ya? Zakat teman. Siap, ada zakat fitrah ya, zakat fitrah teman-teman harus bayar. Kemudian kalau teman-teman belum bayar zakat mal juga itu perlu bayar. Kalau itu kan biasanya 2,5% ya teman-teman ya, itu teman-teman tinggal hitung sendiri. Kalau fitrah itu kan tergantung ya, umumnya tuh di range 40 sampai 60 ribu lah per kepala gitu ya. Jadi teman-teman bisa prioritaskan dulu ya, utang, zakat fitrah. Kalau kalau ada zakat mal, kalau ada sedekah ya bagus ya, bisa sedekah ya teman-teman ya, itu lebih baik lagi ya. Tapi saya tidak bisa katakan berapa nominal, karena kalau sedekah sih nggak ada angka minimal atau berapa maksimalnya teman-teman ya. Kemudian tadi kalau ada lebih lagi silakan ke dana darurat teman-teman ya, biar lebih baik lagi. Kalau misalnya dana daruratnya udah aman, udah ideal, berarti udah teman-teman nanti bisa lanjut ke instrumen investasi. Nah selebihnya teman-teman bisa gunakan untuk buat THR teman-teman ya. Jadi supaya juga lebaran ya. Begitu saja sih dari saya Mbak Dina, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bermanfaat banget tentunya nih ya Mas Penny, informasinya dari Mas Penny, sharing ilmunya.